memantau, tidak aktif, memantau yang lewat YouTube, lewat Facebook gitu. Iya. Iya. Jadi kadang-kadang kita diskusi hanya lingkup kecil gitu, tapi insya Allah nanti Pak Kiai Ahmadi akan membuat satu buku hasil kajian ini dari berbagai sudut pandang itu. Cuma tadi Pak Kiai Ahmadi minta bantuan narasi ini, Pak. Iya. Kita yang penting itu juga bahan-bahan antum ini. Ya, silaturahminya kita. Saya sudah kirim ke Udah. Ya. Udah saya kasih ke beberapa grup itu. Iya. Oke Pak Kiai Zainuddin, kita mulai jam 8 ya. Hanya kita doang ini. Pak Kiai Tata lagi tamat lagi ini. Oh iya Ustaz. Iya. Ala kulihal kama ausona almarhum Ustaz Yarkasi walau kana wahidan ana u'alim al-mustama ilam ajid wahid sa'aktub al-kitab. Tapi anaknya pakai media virtual begini jadi bisa linknya itu kemana-mana. Linknya kemana-mana. Itu Pak Kiai Imam, hadir Pak Kiai Imam. Oh iya, Pak Kiai Imam hadir tuh. Lagi udah on, cuma belum diaktifkan aja. Ini nanti slide antum itu pakai jadikan co-host ini mestinya ya. Iya, dari host ya bisa. Iya. Iya, dari hostnya ini Pak Sugi ini. Belum pada masuk, lagi ada acara di aula, acara khatam ke-6 Semarang yang gabung ya, belum ada Ustadz. Ini tolong jadikan co-host. Kalau memang nggak ada, nanti saya narasikan aja, nggak apa-apa, Ustaz. Sebentar, kita minta dulu. Minta operatornya. Ini udah jadi co-host itu. Pakai Sabirin udah jadi co-host, nanti slide-nya bisa langsung itu. Oh, gitu. Ya, kita mulai aja ya. Seadanya dulu deh, nanti insya Allah tengah jalan. Tapi yang jelas yang lain di YouTube sama Facebook pada on mereka itu. Oke, Ustaz Sabirin, mulai ya. Ya, baik. Antum mau jadi co-host, nanti slide bisa langsung ya. Oh, kalau begitu saya harus pindah ke iPad yang ini yang ada materinya. Oh gitu. Ini iPad-nya saya bedakan nih yang untuk monitor. Saya pikir nanti sliding dari situ. Oh gitu ya. Iya. Ini saya nggak co-host jadi nggak dapat juga ini. Ya udah nunggu antum pindah slide aja deh. Pindah iPad. Tapi langsung bisa kita mulai ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin huda ila yaumil qiyamah.
Amma ba'du wa ba'du tahiyah. Ashabul fadilah, para kiai yang pada malam hari live di media Zoom, dan beberapa rekan yang juga memantau di YouTube maupun di Facebook. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan dan bisa terus berkiprah untuk kepentingan agama, berkhidmah untuk kemanusiaan, berkhidmah untuk pondok pesantren, pendidikan Islam. Selanjutnya malam hari ini, setelah kita memanjatkan puji dan selawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, materi pada malam hari ini berkaitan dengan kemandirian pesantren. Tema besar yang kita usung Pak Kiai Sobir kemarin adalah pesantren helping pesantren. Bagaimana pesantren bisa membantu pesantren yang lain, imma direct maupun indirect. Bantuan dalam bentuk finansial maupun bantuan dalam bentuk program-program yang bisa diambil, dipraktekkan di pesantrennya masing-masing. Giliran kita pada malam hari ini adalah best practice pengelolaan wakaf dari Yayasan Pesantren Al-Azhar Jakarta. Mudah-mudahan materi ini akan memperkaya dari materi-materi yang kemarin. Dari yang kemarin ada semacam kayak ada pencerahan bahwa helping pesantren ini dalam bentuk finansial memang sudah ada salah seorang kiai pengasuh pesantren yang sudah menyediakan finansialnya untuk dipakai dengan catatan tapi kembali saja bisa dipakai dengan kembali, sehingga memunculkan satu skema ini nanti uang ini bagaimana bisa dimanfaatkan dalam bentuk qardul hasan atau wakaf manfaat. Dan dari BWI kemarin juga dari Badan Wakaf Indonesia sendiri juga memberi regulasi tentang aturan wakaf di Indonesia, baik berbentuk personal maupun berbentuk lembaga, dan regulasi lain yang mengikuti dari aturan wakaf di Indonesia. Nah, ini semua sangat memperkaya kita, bagaimana kita bisa mengelola aset pondok pesantren yang kita punyai, diharapkan nanti menjadi satu resources untuk kemandirian pesantren. Jadi pesantren sendiri tidak harus menggantungkan diri kepada pemerintah, tidak menggantungkan diri dari belas kasihan orang, tetapi mampu secara mandiri dengan aset yang ada, dia bisa menyelenggarakan pendidikan dan perkhidmatan kepada umat, ke masyarakat, dan pengabdiannya itu bisa lebih optimal dan lebih efisien lagi. Memang dibutuhkan banyak manajemen, seperti yang kemarin Tazaka juga mempresentasikan tentang manajemen pengelolaan aset dan wakaf. Dari beberapa kiai yang kemarin tentang bagaimana pola pendidikan seperti Muhammadiyah dari UI, bagaimana pendidikan pesantren itu tidak menggantungkan secara finansial dari lembaga-lembaga pemerintah ataupun dari donasi perorangan, tetapi bagaimana pendidikan ini bisa berjalan baik dengan optimalisasi pendanaan yang dipunyai oleh pesantren itu sendiri. Maka tentu kita sangat mengharapkan kepada Yayasan Al-Azhar ini menjadi salah satu dari teladan kita nanti bagaimana membangun aset, mengelola aset dari wakaf umat yang diberikan kepada Al-Azhar. Maka kepada Bapak Kiai Sobirin, waktu dan tempat kami persilakan seluas luasnya. Meskipun nanti pesertanya ini baru sedikit, insya Allah nanti kita akan secara
secara interaktif kita akan diskusi setelah antum mempresentasikan tentang pengelolaan wakaf di Al-Azhar. Oleh karena itu kita buka dan kita awali majelis kita pada malam hari ini dengan pembacaan Ummul Quran ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila qadr Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kepada Pak Kiai Sabirin, tafadhol masykurah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Para asatidz, para masyayikh yang saya muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini kita dipertemukan melalui layar kaca. Dan mudah-mudahan pertemuan kita adalah silaturahmi yang senantiasa kita jalin dan insya Allah akan mendapatkan satu manfaat dalam kaitannya pengabdian kita kepada umat, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendidik santri-santri kita, murid-murid kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengamalkan Quran surat An-Nisa ayat 9, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim wal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Pada kesempatan malam hari ini saya diberi tugas untuk sharing terkait dengan pengelolaan wakaf di Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar atau yang sering disingkat dengan YPIA. Karena kelihatannya belum bisa saya bahan presentasinya yang sudah saya sampaikan ke Ustaz Farid, tapi saya akan narasikan saja yang ada di iPad saya ini. Bicara tentang Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, tanggal 7 April kemarin usianya sudah mencapai 69 tahun. Kemudian saya diamanai sebagai ketua umum yayasan, adalah ketua umum yayasan yang ke-10, yaitu menindaklanjuti para pendahulu kami yang tentunya telah meletakkan dasar-dasar sistem-sistem sehingga dapat menjalankan roda organisasi ini dengan sistemik, sehingga siapapun yang akan diberikan amanah sebagai pimpinan insya Allah sudah berjalan sistemnya dan akan terus ditingkatkan dengan sebaik-baiknya. Buya Hamka adalah ketua umum yayasan yang ketiga. Beliau menjabat sebagai ketua umum selama 6 tahun, dari tahun 75 sampai dengan 81. Ya, beliau sebagai ketua umum Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar. Dan saya termasuk yang ke-10 dari tahun 2017 sampai tahun 2022 nanti. Oleh karena itu, maka pertama saya perkenalkan terlebih dahulu bahwa Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar adalah yayasan yang bergerak di 3 pilar, yaitu pilar pendidikan, dakwah, dan sosial. Pilar pendidikan, alhamdulillah sampai saat ini kami telah mengelola sekolah dari TK sampai dengan SMA, karena para pendahulu kita menggunakannya nomenklaturnya adalah nomenklatur Kemendikbud. Jadi TK, SD, SMP, SMA, Islam. Nah, ini bisa kita bayangkan, bisa kita lihat pada tahun 64 ketika didirikan TK sama SD, itu memberikan nama TK
Islam Al-Azhar, malah Masjid TK Islam Masjid Agung Al-Azhar dan SD Islam Masjid Agung Al-Azhar bisa kita rasakan pada tahun 64 para pendahulu kita telah memberanikan diri dengan memberikan nama TK SD Islam ada di dalamnya. Itu sungguh luar biasa yang menurut kami ini perlu kita pelihara dengan sebaik-baiknya. Jadi nomenklatur kami menginduknya adalah kepada Kemendikbud. Namun materi-materi atau pelajaran-pelajaran keagamaan, pelajaran agama Islam terintegrasi di dalam seluruh mata pelajaran yang ada di Kemendikbud. Sehingga kalau di sekolah itu ada 7 mata pelajaran, kami mirip seperti sanawiyah, aliyah, dan juga ibtidaiyah. Jadi kita tambahkan di sana. Namun namanya adalah TK SD Islam. Nah, alhamdulillah untuk pendidikan sampai hari ini kami sudah diberikan amanah mengelola 225 sekolah dari TK sampai dengan SMA. 225 sekolah yang tersebar di seluruh Indonesia sebagai tanda atau alamat yang bisa kita lihat kalau ada nomornya ya, sekolah TK Islam Al-Azhar 1 misalnya Kebayoran Baru, nah itu adalah satu manajemen dengan kami ya. Nah 225 ini jumlah santrinya, jumlah muridnya kurang lebih ada 60 ribuan ya, 60 ribuan yang kita berikan pendidikan di dalamnya. Kemudian dakwah juga melalui masjid-masjid yang tentunya sebagai sumbernya sebagai pusatnya adalah Masjid Agung Al-Azhar. Kemudian kami membagi ada masjid-masjid raya. Ini Masjid Agungnya hanya 1, namun kami mendirikan masjid-masjid yang diberi nama Al-Azhar dengan nama Masjid Raya Al-Azhar. Itu adalah masjid yang digunakan oleh kampus atau sekolah dan juga digunakan oleh masyarakat. Itu kami beri nama Masjid Raya. Tapi kalau masjid itu hanya digunakan bagi murid saja atau kampus saja, itu kami namakan dengan Masjid Kampus Al-Azhar. Jadi ada 3 kategori yang kita beri nama. Masjid Agung Al-Azhar hanya 1, yaitu di Kebayoran Baru. Kemudian masjid yang lain kami beri nama Masjid Raya Al-Azhar, dan kalau hanya digunakan untuk kepentingan sekolah saja kami beri nama Masjid Kampus Al-Azhar. Itu terkait dengan dakwahnya. Kemudian sosial, kami melakukan kegiatan-kegiatan seperti adanya Rumah Gemilang Indonesia. Jadi kami menggunakan istilah kata Al-Azhar kita ganti dengan gemilang. Jadi kalau Rumah Gemilang Indonesia kalau kita terjemahkan dalam bahasa dia Baitul Azhar Al-Indonesia gitu kira-kira. Tapi kami beri nama dengan Rumah Gemilang Indonesia. Dan itu tugasnya adalah mendidik santri-santri selama 6 bulan dengan diberikan keterampilan-keterampilan dan juga diberikan materi-materi keislaman. Jadi pesantren selama 6 bulan, bebas biaya, dan alhamdulillah sekarang alumninya sudah sekitar 3 ribuan, dan 97% lulusannya langsung terserap ke dunia kerja. Dan persyaratan untuk masuknya adalah anak-anak yang putus sekolah. Jadi anak-anak yang putus sekolah tingkat SMA atau tingkat SMP yang tidak mampu lagi melanjutkan kami tampung, dan alhamdulillah pesertanya setiap tahun ada 200-an ya selama 2 kali ya. Kemudian juga ada program rumah desa Gemilang. Desa Gemilang. Ya. Kami ada 32 desa
yang kami bina untuk kalau istilah kami ini ada desa mustahik menjadi desa muzaki, nah, gitu moto kita. Dan 32 desa dengan cara pemberdayaan desa. Dan alhamdulillah ini sebagai salah satu contoh yang pertama kami membina desa di Plakat Muara Enim di Palembang. Ya. Itu alhamdulillah setelah kami bina, maka desa itu sekarang menjadi percontohan dan sekaligus saat itu mendapat penghargaan dari 4 menteri untuk kategori-kategori desa mandiri, desa terbersih, kemudian desa julukan-julukan dari kementerian itu alhamdulillah diperoleh. Para masyayikh yang saya hormati, itulah gambaran kegiatan secara garis besar. Ada juga beasiswa yang kita lakukan, kemudian dalam sosial ini tentunya melalui lembaga Amil Zakat, Al-Azhar, dan juga wakaf. Nah, ini nanti kita akan bicara pada arah wakaf. Alhamdulillah, kami, lembaga Amil Zakat Al-Azhar, adalah lembaga Amil Zakat Nasional, diberikan SK-nya dari Kementerian Agama, dan targetnya adalah 50 miliar setahun. Jadi 50 miliar setahun itu target dari perolehan lembaga Amil Zakat Al-Azhar. Dan alhamdulillah sudah tercapai. Nah, di masa pandemi ini saja yang agak menurun, tapi sebelum pandemi capaian itu sudah bisa kita lakukan. Dan memang kalau namanya las itu paling mudah kita kontrolnya, karena kalau ngurus las itu tidak boleh ada saldo, karena itu hanya uang lewat saja. Jadi kami sebagai pengurus memonitornya sangat mudah. Jadi kalau lembaga ambil zakat masih nyimpen duit itu artinya salah. Ya. Jadi harus semuanya tasarufkan sesuai dengan 8 asnaf itu harus dilakukan. Nah, terkait dengan wakaf, maka alhamdulillah Al-Azhar seluruh tanah-tanah yang dimiliki, pertama tentunya di Kebayoran Baru yang seluasnya 4,7 hektar yang berasal dari hibah pemerintah. Pada saat itu tahun 52 seorang wali kota yang bernama Bapak Samsul Rijal, beliau wali kota Jakarta Raya pada saat itu. Jakarta masih bagian dari Jawa Barat, belum menjadi provinsi. Beliau mengembangkan kota satelit Kebayoran Lama, Kebayoran menjadi Kebayoran Lama dan Kebayoran Baru. Dan di Kebayoran Baru itu didirikanlah masjid, namun sebelumnya didirikan yayasan. 14 tokoh pada saat itu yang mendirikan yayasan. Dari 14 tokoh itu yang dapat saya pelajari sebagai generasi penerus, generasi terkini, ternyata memang beliau-beliau itu sangat global, artinya bukan hanya satu daerah, bukan saja hanya satu profesi, tapi 14 orang itu profesinya bermacam-macam, ada yang pedagang, ada yang pegawai negeri, ada yang kepala sekolah, ada bahkan dari sukunya juga berbeda-beda. Saya lihat di sana ada dari suku Cina, namanya Bapak Tan In Hock. Nah, itu waktu itu sebagai bendahara pengurus yang pertama. Dan juga ada dari Habib Pak Farid Martak, yang ternyata setelah kami lihat Pak Farid Martak itu yang rumahnya diwakafkan untuk mengproklamirkan negara kita di Jalan Gang Santimur nomor 56. Itu beliau salah satu pendiri YPI. YPI waktu itu namanya Yayasan Pesantren Islam, belum ada Al-Azhar. Nah, tahun 52 didirikan Yayasan Pesantren Islam. Kemudian tahun 60
tahun 52 dulu. Tahun 53 baru mendirikan masjid. Namanya Masjid Agung Kebayoran Baru. Gitu. Rencana masjid itu akan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia yang pertama Bapak Soekarno. Tetapi tahun 58 oleh Buya Hamka masjid ini belum selesai, namun dianggap selesai sehingga digunakan untuk sholat dan untuk ta'lim. Dan sampai hari ini saya cari datanya Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru belum pernah diresmikan ternyata para Ustadz ya. Jadi belum pernah diresmikan sampai hari ini. Saya lihat dokumennya belum, tapi sudah digunakan sampai sekarang. Ya. Karena saat itu memang baru dianggap selesai tahun 58. Pada tahun 60, baru Masjid Agung Kebayoran Baru itu kedatangan tamu Syekh Mahmud Saltut. Ya. Kedatangan tamu Syekh Mahmud Saltut sekitar tahun 61-an. Beliau adalah Syekh Mesir Al-Azhar Kairo berkunjung ke Indonesia karena memang saat itu Buya Hamka tahun 58-nya baru mendapat satu kehormatan Dr. Honoris Causanya, kemudian hadir dan memberikan nama Masjid Kebayoran Baru. Jadi sejak zaman Buya Hamka itu kalau ada tokoh yang hadir di masjid, istilahnya diberikan waktu 10 sampai 15 menit untuk menyapa jamaah. Dan sampai sekarang kami lanjutkan itu kebiasaan itu. Ada tokoh nasional, ada tokoh internasional. Kalau sholat berjamaah di Masjid Al-Azhar, kita beri waktu 10 sampai 15 menit untuk menyapa jamaah. Nah, pada saat itu Profesor Mahmud Saltut ketika menyapa jamaah itu bertanya kepada Buya tentang nama masjid. Dan ternyata belum ada namanya. Beliau akhirnya memberikan nama Al-Azhar dengan doa mudah-mudahan berkembang seperti Al-Azhar Kairo. Nah, itu dalam sejarahnya demikian. Maka sejak tahun 61 itulah nama Al-Azhar menempel di Masjid Agung Kebayoran Baru, sehingga Masjid Agung Kebayoran Baru menjadi Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru. Tahun 63 Buya Hamka menempelkan nama Al-Azhar di sekolah diniyah. Nah, cuma namanya saat itu pendidikan agama Islam, disebutnya begitu, sekolah sore. Kemudian pada tahun 64 baru beliau mendirikan TK Islam Masjid Agung Al-Azhar dan SD Islam Masjid Agung Al-Azhar. Ada cerita yang sangat menarik buat kita. Di awal pendirian TK sama SD Masjid Agung Al-Azhar itu, setiap saat pulang sekolah, itu di sekitar Masjid Agung Kebayoran Baru, di sana anak-anak yang berseragam sekolah Tarakanita, sekolah Kanisius, sekolah Panungudi Luhur, itu ada bertebaran di sekitar Masjid Agung Al-Azhar. Kenapa? Karena rupanya mereka menjemput adiknya yang sudah sekolah di SD Al-Azhar. Jadi kakaknya sudah terlanjur disekolahkan di sekolah-sekolah Kristen, adiknya baru dimasukkan ke Al-Azhar. Nah, sehingga pemandangan ketika sore hari demikian. Jadi seragam Tarakanita ada di lingkungan Masjid Agung Al-Azhar. Nah, itulah sepintas tentang perjalanan tanah yang ada di Kebayoran Baru. Nah, akhirnya tanah yang seluas 4,7 hektar itu yang asalnya adalah hibah dari pemerintah, alhamdulillah sekarang sudah menjadi hak milik yayasan dan statusnya adalah tanah wakaf. Nah, dalam pengembangannya Al-Azhar menggandeng yayasan-yayasan kemitraan untuk mendirikan sekolah Al-Azhar. Sehingga kami dalam mengembangkan sekolah itu ada 3 kategori. Yang pertama adalah sekolah yang langsung di di pusat. Kemudian yang berikutnya adalah kategori cabang. Nah, cabang itu adalah sekolah yang didirikan dari pusat.
segala pembiayaannya, pengelolaannya. Kemudian yang kedua adalah sekolah kerjasama. Yayasannya boleh berbeda, tapi nama sekolahnya Al-Azhar. Misalnya ada yayasan namanya Yayasan Al-Ikhwan, boleh. Itu mendirikan sekolah Al-Azhar. Nanti tinggal pembagian tugas dengan kami, sarana prasarana mereka yang menyiapkan, kemudian penjaminan mutunya kami yang melakukan. Dan di situ ada salah satu syarat, tanah harus diwakafkan. Nah, ini Bapak Ibu. Sehingga posisi-posisi yayasan kerjasama pun tanahnya adalah tanah wakaf. Ada beberapa yayasan yang dikelola oleh keluarga yang bekerjasama dengan kami. Maka yayasan yang dikelola oleh keluarga pun ada persyaratan sebelum perjanjian kerjasamanya kita tanda tangani, mereka ya tanahnya harus statusnya wakaf. Jadi sekarang ini sudah ada 55 yayasan di seluruh Indonesia yang bekerjasama dengan Al-Azhar mendirikan sekolah, kemudian bekerjasama dengan kami. Pun demikian juga kami yang cabang yang kita peroleh dari tanah, dari uang-uang yang kita peroleh dari orang tua murid maupun dari wakaf-wakaf yang ada, ketika sudah kita belikan tanah, kita pergunakan untuk pembangunan gedung dan sebagainya, itu semua juga dalam status wakaf. Nah, para asatidz yang saya hormati, itulah perkembangan tentang wakaf di Al-Azhar. Jadi memang menjadi syarat karena supaya tidak terjadi persoalan-persoalan di kemudian hari kalau tanah itu memang sudah menjadi statusnya wakaf. Nah, di dalam sosial tadi kami ada unit namanya LAS, Wakaf, dan BMT, Baitul Mal wa Tahwil. Nah, maka tentang wakaf ini di Al-Azhar kita sudah membuat satu unit wakaf di bawah yayasan, di bawah dakwah sosial. Baik, sebelumnya saya sampaikan bahwa perkembangan organisasi kami mengurus yayasan ini ada 7 orang. 7 orang itu ketuanya ada 3, kemudian karena ketuanya ada 3 maka diangkat 1 sebagai ketua umum. Nah, kebetulan saya yang diangkat sebagai ketua umum. Di sana ada ketua yang membidangi pendidikan dasar dan menengah. Nah, itu namanya Pak Haji Budiono MPD. Itu yang membidangi pendidikan dasar dan menengah. Kemudian ada ketua yang membidangi dakwah dan sosial. Itu Pak Haji Dr. Haji Sobahus Surur. Itu yang membidangi dakwah sosial, urusan selain pendidikan dasar menengah. Kemudian ada satu lagi ketua yang membidangi pendidikan tinggi, diklat, dan renbang. Pendidikan tinggi, pendidikan dan latihan, serta perencanaan dan pengembangan. Itu Bapak Dr. Ahmad Hussein Lubis. Ya. Nah, karena ketuanya ada 3, maka diangkatlah 1 sebagai ketua umum. Kemudian sekretaris 1 orang, kemudian bendahara ada 2 orang, Pak Dr. Ade Jamal dan Pak Taufik Hidayat, itu sebagai bendahara. Nah, karena ada pembagian pengurus yang demikian, maka untuk wakaf ini ada di jalurnya ketua yang membidangi dakwah dan sosial. Jadi wakaf itu adalah satuan kerja dalam Direktorat Dakwah dan Sosial yang fokus pada pengelolaan wakaf secara komprehensif untuk mengelola aset wakaf produktif dan dakwah guna meningkatkan keberdayaan serta kesejahteraan umat. Para asatidz yang terhormati, jadi saya sampaikan lagi bahwa di bawah pengurus kami membentuk direktorat-direktorat ini secara operasional. Ada kepala direktorat Dikdasmen, kepala direktorat dakwah sosial, ada kepala direktorat Dikti, Diklat dan Lembang, ada inspektorat dan ada sekretariat. Jadi kami pengurus ini tugasnya adalah
sebagai pengambil kebijakan, pengambil keputusan, kemudian para pelaksananya itu di bawah direktorat, di bawah kepala direktorat yang ada. Jadi pengurus ini tugasnya hanya mengambil keputusan-keputusan, kemudian operasionalnya langsung ditangani oleh para direktorat. Jadi secara rincinya YB Al-Azhar membentuk unit wakaf Al-Azhar, ya, itu tanggal 15 Juli tahun 2010 ya, dengan SK YPI. Kemudian tanggal 6 Oktober tahun 2011 terdaftar sebagai Nadir Wakaf Badan Wakaf Indonesia. Kemudian pada tanggal 11 Februari 2014 terdaftar sebagai Nadir Wakaf Badan Wakaf Indonesia. Para asatidz yang saya muliakan, kemudian terkait dengan sasaran wakif, tentunya dari ada gerakan wakaf produktif, ada wakaf-wakaf dari para orang tua murid, dari para murid, semuanya kita manfaatkan untuk pengembangan lembaga yang ada, seperti pembangunan masjid, ya, kemudian pembangunan ada rumah tahfidz, kemudian juga ada wakaf Al-Quran, ada wakaf produktif air minum Al-Azhar, kemudian itu tadi untuk pembangunan masjid di Jabodetabek, kemudian pembangunan rumah tahfidz kami lakukan di Sumatera Barat, kemudian wakaf Al-Quran secara nasional, kemudian wakaf produktif air minum Al-Azhar juga di Jabodetabek, kemudian pembangunan sarana umum seperti sumur bor, MCK dan sebagainya itu di Pulau Jawa maupun di Nusa Tenggara Timur. Kemudian juga ada pengadaan mobil layanan jenazah gratis, itu juga kita manfaatkan di Pulau Jawa ini. Kemudian ada wakaf produktif pembiayaan ternak sapi kurban, kami lakukan di NTB dan juga di Jawa Barat, dan juga ada wakaf uang. Itulah program-program yang ada di kami. Kemudian alur pengelolaan wakaf Al-Azhar untuk wakaf yang produktif, di sana sudah ada pembiayaan yang produktif, termasuk PMT Al-Azhar, mitra kerjasama, desa binaan Lasbab, PMT Al-Azhar. Kemudian juga pengelolaan secara produktif, ada investasi unit usaha, ada air minum Al-Azhar, ada unit usaha lain. Kemudian di bidang pendidikan, sekolah Al-Azhar, diklat training M Al-Azhar. Kemudian ada di kegiatan sosial dan dakwah. Tentunya ini aset-aset umat, dan pemanfaatannya sebagai mauquf alaihnya nanti kita salurkan melalui lembaga amil zakat Al-Azhar. Tadi sudah di awal saya sampaikan bahwa memang pengumpulan wakaf itu melalui komunitas, dan kami sudah mempunyai komunitas, guru, karyawan, dan guru kami tercatat di di Jabodetabek kurang lebih ada 4.000-an guru kami itu sebagai komunitas, kemudian murid dan wali murid di seluruh Indonesia tercatat kurang lebih 60.000-an. Kemudian alumni juga ada alumni sekolah, ada alumni umroh, mereka yang umroh bersama Travel Al-Azhar itu juga selesai jadi jamaah, mereka tergolong di alumni, ya, sehingga mereka juga sebagai bagian dari komunitas Al-Azhar. Kemudian jamaah masjid, ya, dan yang lain-lain masih kerjasama. Kemudian juga kita melakukan crowdfunding wakaf internal, ya, kemudian melalui kerjasama juga dengan partner-partner secara digital. Para asatidz yang saya hormati, itulah sebagai gambaran secara umum yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengelolaan wakaf di Al-Azhar. Oleh karenanya mungkin masih ada
waktu yang tersisa bisa kita untuk mendalami, bisa kita tanya jawab, sehingga saya kalau ceritakan semua apa yang ada di Al-Azhar, saya kira butuh waktu yang sangat luas. Saya kira demikian Ustadz Abdul Khalik yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa kita dalami dengan dialog atau obrolan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Sobirin. Saya membayangkan ini Al-Azhar ini begitu kaya ya, begitu kaya, begitu banyak yang ditangani, sehingga menimbulkan banyak pertanyaan yang banyak dari kita. Iya. Itu bagaimana? Saya membayangkan dari hulu sampai ke hilir semuanya Al-Azhar ini. Ayo, monggo. Ada Ustaz Imam, pakai Imam, betul. Silakan. Assalamualaikum, Ustaz Sobirin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Mustaqim, domisili di Surabaya ini. Sangat menarik sekali uraian yang disampaikan oleh Ustaz Sobir ini. Benar-benar menginspirasi bagi saya, yang kebetulan kami sendiri baru berangkat dimi ini ceritanya. Cuman ini Ustaz Sobir, mohon maaf ini di luar konteks gitu ya. Saya itu masih teringat sekali ya, zaman tahun 90-an itu mendengar cerita ya, ada majunya sekolah Al-Azhar itu sampai-sampai ada yang orang non-muslim itu menyamar diri masuk ke sekolah Al-Azhar begitu. Jadi pernah ada cerita begitu, apa benar itu? Ya, baik. Jadi cerita itu yang ada di kami ini bukan non-muslim masuk menyamar ke ini, ke Al-Azhar, tetapi keluarga kita di Indonesia ini kan ada yang bapak dan ibunya ini kadang berbeda agama, kan ada gitu ya. Kemudian putranya itu mengikuti jejak ibunya yang muslim, kemudian masuklah ke Al-Azhar. Nah, setelah ada persoalan keluarga, ternyata diusut-usut dalam keluarga itu belum satu agama. Itu kan tahun itu kan memang masih ada. Begitu Ustaz kira-kira. Oh ya, terima kasih. Satu hal lagi yang menggelitik bagi kami ini ya. Iya. Mohon maaf ini, antara Al-Azhar Kelapa Gading dan Al-Azhar Kebayoran itu pripun hubungannya itu pripun? Oke, ya. Jadi begini, dulu itu Al-Azhar itu sama satu, yaitu di Kebayoran Baru, di masjid. Salah satu pengurusnya adalah almarhum Bapak Sailan. Bapak Sailan itu beliau adalah bendahara. Kemudian ketika berkembangnya Al-Azhar, maka rumah beliau di Kemang digunakan untuk menampung santri-santri yang tidak tertampung di Kebayoran Baru. Akhirnya beliau mengembangkan Al-Azhar sehingga sampai ke Kelapa Gading itu. Gitu. Nah, akhirnya pada saat itu sempat sampai ke Kementerian Hukum ya, sehingga diputuskan bahwa nama Al-Azhar itu ada di Kebayoran Baru, kemudian bagi yang di Kemang itu namanya Al-Azhar Sifabudi. Nah, harus panjang begitu, namanya Al-Azhar Sifabudi. Akhirnya kita sama-sama mengembangkan, beliau mengembangkan Al-Azhar Sifabudi, dan kami mengembangkan Al-Azhar. Dan itu logonya berbeda itu, Ustaz. Logonya berbeda. Nah, bagi kami, namanya kita ingin khidmat untuk umat, persoalan-persoalan seperti itu, ya biarlah kita berjalan dengan baik. Hanya persoalannya kelihatannya kalau di beliau ini kan manajemen keluarga. Jadi akhirnya setelah beliau pada dipanggil oleh Allah, agak sedikit kurang terurus. Kelihatannya begitu Ustaz, terkait dengan tadi gitu. Oke. Syukran Ustaz. Ya, Afwan. Halo, dari Sumatera
Semarang. Monggo yang mau kita diskusikan, kita obrolkan, monggo. Obrolan santai aja, Ustaz. Oke, mohon izin Yai Oyek mau nimbrung. Assalamualaikum Yai Sobirin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada catatan saya yang menarik ini Pak Yai Sobirin. Ya. Saya mohon penjelasan lebih intens lagi. Sekolah di Al-Azhar itu tadi jenisnya ada 3, sekolah pusat, sekolah cabang, dan sekolah kerjasama. Iya. Yang saya menarik ini yang sekolah kerjasama Pak Yai. Iya. Karena kami ini ingin mengembangkan sekolah format kerjasama. Syaratnya bisa diterima Al-Azhar itu adalah ketika tanahnya adalah berbentuk wakaf. Iya. Betul ya Pak Yai? Betul, nah, betul. Oke, sementara ini kan ada yayasan yang dikelola oleh Al-Azhar, kurang lebih ada 55 yayasan kerjasama. Ya. Pertanyaannya adalah, ketika tadi struktur yayasan yang sekarang dikelola oleh Yai Sobirin, kan ada 7 pengurus, ketua umum, terus sekretaris, ketua 1 bidang dasar dan menengah, didasmen, kemudian tentang dakwah dan sosial, kemudian pendidikan tinggi dan pengembangan. Dikti, oke. Kalau yang saya tahu ini dakwah dan sosial itu Sobahus Surur itu sirit dari Gontor kalau nggak salah, doktur kalau nggak salah bio ini di Kemenak kalau nggak salah. Betul. Oh, betul, terima kasih. Nah, saya ingin memotret ketika susunan pengurus tadi itu sudah standar ya. Kalau ada ketua lebih dari 1, dia ada ketua umum, terus kemudian ada pembidangan. Yang menarik Ustaz, Pak Yai, di bawah yayasan itu ada direktorat, ada inspektorat, dan ada sekretariat. Pertanyaannya, ketika mengelola seluruh yayasan yang jumlahnya 55 yayasan, dengan nomenklatur susunan kepengurusan yayasan, ada direktorat, inspektorat, dan sekretariat, ini muker atau musyawarah kerja atau laporan pertanggungjawabannya itu seperti apa? Kemudian yang kedua, ini agak pribadi karena kita ini ingin mencari solusi. Saya kok tertarik membentuk yayasan yang bentuknya kerjasama ini. Mohon maaf, saya harus cetong ngomongnya. Kalau di Semarang, mohon maaf, ada sebuah yayasan, saya tidak menyebut nama yayasannya. Itu yayasan karena mengelola TK, SD, sampai perguruan tinggi, maka status ketua umum yayasan itu gajinya di atas rektor. Dan itu dibatasi maksimal 2 periode. Karena yayasan di Semarang itu, mohon maaf, ketua yayasannya seorang pedagang. Ketika mau selesai tempo atau temposnya jabatan, beliau itu mewakafkan ke yayasan 60 miliar. Kalau 60 miliar mau ada, mohon maaf, suksesi kan calon-calon yang lain tuh mesti pakai maka beliau diangkat lagi. Nanti ketika mau selesai periode yang ketiga, dia invest 100 miliar. Nah, maksud saya, mohon maaf, saya harus sportif menanyakan ini. Apakah di Yayasan Al-Azhar yang tadi di awal Pak Yai menyampaikan, dari tim tokoh 14 pendirinya itu kan ada Tan In Hock yang dari Cina. Kemudian ada Pak Farid Marta yang di Pegangsaan Timur, Pak Habib. Selain min ahli sin, minal habaib, tentu kan ada yang minal indonesiin. Iya, betul. Apakah terjadi friksi-friksi ketika dalam LPG, kemudian kaitannya dengan pemberdayaan pengurus sehingga tidak menimbulkan faktor jealous? Afwan, soalnya pertanyaannya tidak nyaman untuk dijawab ini. Syukran kasih Pak Yai. Ya, Afwan. Baik. Terima kasih, Ustaz Oyek. Jadi pertama terkait dengan kerjasama, memang namanya kerjasama itu kan pasti ada dinamika, sehingga kami membentuk adanya direktoratnya ada 3, direktorat Dikdasmen, direktorat Dikti, dan direktorat dakwah sosial. Kemudian di sana ada inspektorat,
dan juga ada kepala sekretariat yang tugasnya masing-masing. Memang kalau sekretariat melayani seluruh kebutuhan yang ada. Kalau inspektorat itu mengawasi kebijakan yayasan berjalan atau tidak di lapangan. Terkait dengan tadi bahwa di dalam yayasan yang berhak menentukan pengurus itu dan pengawas adalah pembina. Ini aturan yayasan. Maka bagaimana yayasan ini membuat sebuah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kalau anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya itu memang harus 2 periode, ya harus ditaati. Tapi kalau melihat undang-undang yayasan, itu tidak dibatasi, karena kalimatnya itu bisa dipilih kembali. Nah, gitu. Itu kalau seandainya ada 2 periode, seperti di Al-Azhar, di kami, itu 2 periode memang kebijakan yayasan, kebijakan ADART-nya yayasan. Sehingga pembina ketika pengurus sudah 2 periode, ya harus diganti. Nah, gitu. Jadi tidak main tadi gitu ya, dengan ini dan sebagainya. Tentunya memang kami diajarkan dari para pendiri, para pengurus yang terdahulu, kita taat dan ikuti aturan yang ada. Maka tadi sekaligus menjawab, ketika ada di situ minasin, minal Arab, maka minal Indonesia, itu mereka mufakat. Jadi saya tidak mendengar dan tidak membaca dalam sejarah itu ada friksi-friksi, itu tidak ada. Maka saya pun sebagai generasi penerus ini melanjutkan kepada mereka. Jadi kita tidak sukuisme, kita tidak golongan. Jadi kalau bahasa saya, kita tidak boleh benci sama sin, kita tidak boleh benci sama habaib, tapi yang harus kita benci adalah kedoliman. Nah, gitu kira-kira. Nah, kita terjemahkannya begitu. Karena memang orang tua kita mengajarkan tidak munculnya friksi tadi. Kemudian terkait dengan laporan, nah, tentunya kita membuat laporan, ada laporan tahunan, ada laporan bulanan. Jadi setiap bulan itu para direktur kami kumpulkan, kemudian mereka melaporkan apa yang sudah dikerjakan dalam sebulan kemarin dan apa yang akan dikerjakan sebulan yang akan datang sesuai dengan program tahunannya. Kemudian pada akhir tahun mereka melaporkan, tentunya laporannya sudah kita pantau per bulannya, maka tidak akan meleset dari laporan yang bulanan sudah disampaikan kepada kami pengurus. Saya kira garis besarnya seperti itu. Dan Ustadz Imam tadi saya lupa, insya Allah di Surabaya kami di Sidoarjo insya Allah tahun depan buka Al-Azhar persis di samping jalan tol itu, di perumahan Bakri itu di sana. Insya Allah kami akan bangun masjid sama sekolah di sana di Surabaya. Saya kira itu Ustadz Oyi, kira-kira yang bisa saya jawab. Ustadz Sabirin, ada yang kelewatan. Bisa roh atau selerinya gimana tadi? Terkait dengan seleri, itu juga keputusan pembina. Jadi pengurus mengajukan permohonan, kemudian yang memutuskan pembina. Ketika pembina sudah memutuskan, ya pengurus tinggal menjalankan. Gitu. Ya, itu sangat ini ya, harus kita, ya itu tadi, Pak Rektor kami yang ngangkat kan pengurus, SK Rektor, SK Wakil Rektor, SK Kepala Sekolah, dan sebagainya yang ngangkat semua pengurus ya secara logika ya apa yang tadi saya sampaikan gitu ya. Tentunya itu sudah menjadi rencana anggaran yang harus kita buat itu. Kemudian Ustadz coba betul, gua min gontor wah. Dan beliau terakhir itu di kedutaan besar. Di kedutaan besar, beliau sekarang ini dosen di UIN. Ya. Nah, karena beliau aktif di Masjid Agung Al-Azhar, maka dalam kepengurusan periode yang sekarang ini, saya minta untuk membantu sebagai ketua yang membidangi dakwah dan sosial. Gitu, Ustaz. Saya ada ketinggalan lagi, Ustaz? Syukron, Ustaz. Ya, apaan?
Baik, masih ada lagi yang bisa kita Ya, saya sharingkan? sendiri malah kepingin bertanya, Pak Kiai. Ya, Jadi Al-Azhar ini kan brandednya itu sebagai sekolah perkotaan lah. Nah, itu Al-Azhar sendiri sampai menyentuh ke pedesaan tidak? Itu yang pertama. ya. Yang kedua, namanya Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar. Al-Azhar, ya. Nah, pertanyaan saya yang kedua ini ada nggak memang model pesantrennya yang seperti pesantren-pesantren di Indonesia ini Ya. itu Al-Azhar punya atau tidak? Ya. Kalau andai kata punya, adanya di mana? Ya. Ya. Dan itu termasuk mewakili pertanyaan yang akan saya ajukan itu. Ya, itu kedahuluan. betul. Kedahuluan dari saya. Ya, jadi memang benar Al-Azhar itu sekolahnya itu berada di perkotaan, ya, berada di perkotaan, belum bisa merambah ke daerah pedesaan, ya. Kami mengambil keputusan itu juga dengan tujuan supaya adanya pembagian tugas. Kita ada pembagian tugas, ya. Jangan sampai semuanya ke satu wilayah sehingga nanti tugasnya semuanya dalam bahasa kita berebut tugas gitu ya. Kami tugasnya adalah di perkotaan. Yang kedua, terkait dengan pesantren, memang awalnya para pendiri ingin mendirikan tujuannya mendirikan atau memperbaiki pesantren-pesantren yang ada di Jawa Barat. Kalimatnya begitu bunyinya. Nah, sampai dengan 5 tahun terakhir memang belum memiliki pondok, istilahnya begitu ya, belum memiliki pondok seperti pesantren-pesantren yang ada di Indonesia ini. Nah, pada 5 tahun terakhir kebijakan kita dan juga menjadi kebutuhan, saya lihat menjadi kebutuhan dari orang tua tentang pesantren, maka kita men-setting pendidikannya melalui ma'had. Nah, yang sudah kita lakukan untuk di pusat, kita melaksanakannya di daerah Cigombong. Kemudian di Jawa Tengah ada di Jogja. Nah, itu yang sudah ada pesantren. Insya Allah bulan Juli besok kami akan memulai pesantren di Karanganyar, Solo. Di samping pesantren Iskarima. Di Karanganyar, Solo, itu di Iskarima, insya Allah bulan Juli kita akan membuka untuk tingkat SMP dan tingkat SMA. Saya kira itu, Ustaz. Setting pendidikan pesantrennya seperti apa, Ki? Nah, itu kita settingnya jadi kerjasama dengan pesantren-pesantren yang sudah jalan. Jadi sistem pendidikan formalnya nanti kami, gitu ya. Kemudian untuk sistem pesantrennya kita menggandeng yang sudah ada. Seperti di Karanganyar, nanti kita kerjasama dengan Iskarima. Jadi pesantrennya pesantren dikerjasamakan dengan Iskarima, nanti pendidikan formalnya kami. Jadi cara pembagian tugasnya, kepala sekolahnya nanti dari kami, kepala pondoknya nanti dari Iskarima. Gitu kira-kira, Ustaz. Baik. Nah, ini model baru ini Pak Kiai Imam. Nah. Siap. Jadi selama ini Sidoarjo tadi di mana apa? Ustaz? Ya? Yang di Sidoarjo tadi. Sidoarjo. Oh, yang Sidoarjo insya Allah nanti juga itu bentuknya pesantren juga. Di perumahan, Alhamdulillah. Di perumahan Bakri itu. Kalau kita lewat tol itu siap. ada di situ, insya Allah. Ya.
Ya, Ustaz Tolik, masih ada lagi? Oh iya. Saya pernah mendengar semacam kayak franchise gitu ya untuk Al-Azhar itu. Ya, saya juga menduga-duga ini seperti apa gitu ya kalau ada kata franchise dengan Al-Azhar itu ya. Ya. Nah, itu tadi pertanyaan dari yang kait kerjasama ya. Jadi begini, itu kalau bahasa bisnisnya kan namanya franchise ya. Jadi kami zaman era Pak Kiai Haji Hasan Basri itu SK-nya yang telah disampaikan kepada kami. Jadi manakala ada yang kerjasama dengan kami, istilahnya ada infak pendidikan, gitu Ustaz. Kita sebutnya infak pendidikan. Jadi biaya yang diterima oleh Yayasan Kerjasama dari murid-muridnya berupa uang pangkal atau uang sekolah, kemudian sebagian diinfakkan kepada yayasan pusat untuk pembinaan dan juga untuk penjaminan mutu. Berapa prosentasinya itu sesuai dengan kesepakatan. Sehingga dengan kontrol setiap rencana anggaran dan pendapatan belanja sekolah dari Yayasan Kerjasama itu selalu ditandatangani oleh bendahara Yayasan Al-Azhar Pusat. Gitu. Sehingga semuanya akan terkontrol. Gitu Pak Satolik. Ya, baik-baik. Monggo. Itu Pak Zainuddin tadi, banyak seperti itu. Oh iya, terima kasih. Silakan, Kembali lagi. Pak Yai Oyek ini wali. Tadi pertanyaan saya yang kedua, ketiga mau menjurus ke pesantren sudah diwakili. Saya memotret yang lain Pak Yai Sobiri tentang untuk pesantren. Ya. Yang kedua respon ini Pak Birin. Ya. Pak Ustadz Sobirin, tadi disebutkan ada rumah gemilang. Iya. Dan ada rumah desa gemilang. Ya. Barangkali untuk meniti menuju pesantren, saya tadi tertarik. Rumah gemilang itu kan hanya mendidik santri selama 6 bulan. Betul. Materi-materinya tentang keislaman. Ya. Outputnya adalah dari orang-orang yang drop out minimal SMA. Ya. SMA ya atau SMP, SMA. Nah, pertanyaan saya, ya. Pak Yai Sobirin tadi menyampaikan rumah gemilang ini telah menyediakan para santri alumni 6 bulan terserap di lembaga-lembaga tenaga kerja. Iya. Boleh memberikan ilustrasi yang lebih rigid. Kemudian yang kedua, rumah desa gemilang tadi jumlahnya ada 32 desa. 30 desa. Ya. Targetnya adalah dari desa mustahik menjadi muzaki. Iya. Mohon diberi ilustrasi selain yang ada di plakat Muara Enim Palembang tadi. Ya. Khutuwat atau langkahnya pembinaan desa mustahik menjadi muzaki. Ya. Al-khutwah ulanya mahya, al-khutwah asaniyah mahya. Summa najaha ila darajah muzaki. Biar kita ini bisa mendapat rembusannya. Syukron Yai. Afwan, ya. Baik, Ustaz Zainuddin. Jadi pertama Rumah Gemilang Indonesia. Rumah Gemilang Indonesia itu adalah menampung anak-anak yang putus sekolah baik dari SMP, Sanawiyah, SMA maupun aliyah yang tidak bisa melanjutkan sekolah. Kemudian kita tampung selama 6 bulan, kita didik, kita latih. Tentunya yang melatih itu juga guru-gurunya kita kerjasama dengan para ahli. Misalnya di sana ada materi tentang fotografi. Nah, maka kita kerjasama dengan para ahli fotografi untuk mengajarkan kepada mereka tentang fotografi. Mereka ada yang berminat tentang tata boga. Maka kita kerjasama dengan para ahli tata boga untuk menjadi guru-guru yang ada di sana. Tentunya yang kita kerjasama kan adalah guru-guru yang mempunyai visi nilai jihadnya tinggi, kan begitu ya, itu visinya sama.
Misalnya lagi ada otomotif mobil, maka kita kerjasama dengan para ahli otomotif yang seakidah dengan kita, yang nilai jualnya tinggi, kerjasama untuk mengajari kepada mereka. Nah, mereka siang kita ajarkan kegiatan-kegiatan itu, kemudian malam kita didik pendidikan agama kita, ya, paling tidak agar mereka itu membaca Qur'annya, akidahnya, target-targetnya tentunya tidak seperti pesantren yang 6 tahun, ini cuma 6 bulan gitu ya. Dan alhamdulillah itu mereka 97% terserap di lapangan kerja. Terkait dengan Desa Gemilang, desa tadi nggak ada rumahnya, jadi namanya Desa Gemilang. Nah, kalau kita terjemahkan kan sebenarnya Korea Al-Azhar kan gitu ya. Tapi kita pakai bahasa yang tidak ini ya, pakainya rumah gemilang. Nah, itu memang ada langkah-langkah. Langkah pertama, kita menyiapkan 2 orang. 2 orang itu adalah dai yang kita namai Dasamas, dai sahabat masyarakat. Dan menarik sekali ketika kita memilih dai, itu yang handal itu dai-dai yang dari pesantren. Kalau yang sekedar dari kampus itu girohnya itu kurang gitu ya. Kenapa? Karena kita akan tempatkan di desa itu selama 3 tahun. Selama 3 tahun kita semuanya akan penuhin, kemudian mereka dai-nya itu setiap 3 bulan sekali wajib pulang nengokin keluarga. Jadi kalau nggak pulang takut kecantol di sana kan gitu. Maka ada peraturannya, wajib rujuk ilal bait pula salah satu ashur kan gitu ya. Nah, yang kedua ada tenang. Pilih 2 itu kita nggak usah menyiapkan kantor. Pasti di desa itu ada masjid. Nah, maka dai itu kantornya di masjid. Kemudian kalau tenaga medis maka ada di puskesmas, posyandu, sudah ada. Nah, setelah mereka datang ke sana, khutwatus saniyahnya mereka membuat saung ilmu. Ini target kita, membuat saung ilmu. Saung ilmu itu adalah tempat yang kita sediakan dan di sana sumber ilmu. Internetnya kita pasang, ya, buku-buku yang diperlukan kita pasang, sehingga masyarakat di situ kita ajak untuk memandikan dirinya datang ke saung ilmu. Kita sebut dengan saung ilmu. Kalau di Semarang saya ingatnya saung kuring, Ustaz, restoran di Ungaran ini. Saung kuring. Nah, makanya dari bahasa itu kita bikin saung ilmu. Kalau saung kuring kan urusannya perut gitu ya, urusan batin. Jadi saung ilmu urusannya al-akal gitu. Nah, jadi kita bikin saung. Nah, dari situ masyarakat diajak untuk berpikir. Jadi kita bukan pendekatannya bukan pendekatan proyek, tapi pendekatan edukatif. Nah, masyarakat kita ajak sehingga mereka sampai membentuk koperasi, membentuk perkumpulan gitu ya. Nah, walaupun kita membentuk koperasi, tapi mereka kumpul di masjid, ya tentunya ada taklimnya sedikit, kan begitu ya. Nah, terus, akhirnya mereka kita ajak membangun desanya. Itu. Sisi lain, kita mendekati para perusahaan-perusahaan di sekitar desa itu. Karena perusahaan itu kan wajib mengeluarkan CSR-nya untuk kemakmuran masyarakat sekitar. Nah, kita deketin, kemudian mereka rata-rata biasanya biayanya itu satu desa itu 2 miliar. Nah, persis seperti program pemerintah. Makanya pemerintah itu dengan program satu desa 2 miliar, itu saya bisik-bisik, nah itu kayaknya niru Al-Azhar itu. Al-Azhar udah duluan itu Ustaz lakukan itu. Nah, gitu. Cuman pendekatannya bukan pendekatan proyek, pendekatan edukatif. Kalau pendekatan proyek kan selesai udah bubar gitu. Nah, kemudian di sana masyarakat kita ajak untuk berdiskusi dan sebagainya.
bentuk panitia, akhirnya dia bikin panitia, bikin proposal, ajukan proposal itu ke proyek tadi, ke perusahaan. Nah dari sana karena sudah kita komunikasikan, maka di ACC lah diturunkan. Nah masyarakat itu merasa itu usahanya mereka, kita cuma bimbing kok, kita cuma bimbing. Nah setelah mereka dapat itu, maka dimanfaatkan untuk meningkatkan kira-kira di desa itu kearifan lokalnya apa. Nah itu dilakukan. Seperti di Klaten juga ada yang apa namanya jamur kalau tidak salah ya, apa namanya peningkatan tentang tahu tentang perusahaan tahu ada juga di titik. Nah, itu gambarannya terkait dengan bagaimana Desa Gemilang. Jadi kita mendidik masyarakat, ya, sehingga ketika 3 tahun sudah ditinggal sama kita, mereka tetap berjalan. Itu. Mereka tetap melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang sudah dirintis. Begitu Ustaz Zainuddin ya, kalau nggak salah tadi yang nanya. Ya. Terima kasih. Nah ini saya jadi berkembang lagi nih Pak Kiai Sobirin. Pak Kiai Imam ini menarik. Pertanyaan saya begini, kerjasama dengan Al-Azhar ini bisa tidak bersifat parsial gitu. Jadi kita ambil hanya kerjasama di program Desa Gemilang. Ya. Ketika Desa Gemilang itu kan kita ini mengelola Mahatali, Pak Kiai. Nah, Mahatali ini ketika KKN itu titik beratnya lebih kepada dakwah. Tetapi kalau andai kata pembangunan Desa Gemilang, KKN mereka, ini kan pasti sangat bermanfaat dan survive ya desa tersebut. Nah, pertanyaan saya tentang SDM yang dimiliki oleh Al-Azhar, tadi kerjasama secara parsial bisa atau tidak, kemudian penyediaan SDM dari Al-Azhar sendiri bagaimana. Nah tentu kalau saya di Mahatali ini SDM pengelola semacam ini belum punya memang. Ya, nah kemudian yang berikutnya tentu apapun lagunya itu, apapun musiknya lagunya itu ya dana. Cerdas. Kayak seperti itu. Nah. Iya, betul. Ya, memang betul. Ujungnya memang kullu sayin lancaruhu bil fulus. Wa illa mampus. Nah. Saya kira ya memang demikian. Namun memang berdasarkan pengalaman yang kami lakukan, memang jejaring itu sangat diperlukan. Jadi akhirnya kita kerjasama dengan instansi-instansi pemerintahan maupun perusahaan-perusahaan yang memang mereka punya kewajiban untuk CSR-nya harus dikeluarkan kepada kita. Maka mereka alhamdulillah mempercayai kami untuk mengelola. Gitu. Sehingga alhamdulillah seperti dengan program-program kami itu penggalangan dana, teman-teman di perusahaan bahkan di Bank Danamon Syariah itu karyawannya itu ada 400 orang itu sudah otomatis memberikan wakafnya kepada Al-Azhar setiap bulan itu ya. Apa namanya dimanfaatkan, dan memang tentunya itu berdasarkan audit-audit yang ada. Seluruhnya kami kegiatan ini diaudit baik internal maupun eksternal sebagai pertanggungjawaban kita kepada lembaga yang memberikan amanah kepada kita. Dan alhamdulillah dengan cara seperti itu mereka semakin mempercayai kepada lembaga kami sehingga kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan itu. Gitu. Jadi dengan mungkin kan ya kita kerjasama parsial begitu ya. Bisa. Nanti bisa koordinasi dengan seperti kita dengan membangun lembaga tahfidz itu kan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang ada di sekitar. Bisa. Kalau misalnya di wilayah antum itu kira-kira apa yang bisa dikerjakan dalam rangka untuk mensejahterakan umat di sekitar, apa kira-kira bisa nanti komunikasi dengan tim di lapangan kami, terutama dengan dakwah dan sosial, apa yang kita bisa kerjasamakan. Itu nanti kami ada aturan-aturan, ada cara-cara
bagaimana, kapan kita surveinya, kemudian nanti apa yang perlu kita lakukan, itu bisa secara parsial perlu sama seperti itu. Ya. Baik. Ini jadi kembali ke Desa Gemilang tadi ya. Ini Iya. bagaimana kalau Anda kata anak-anak mahasiswa yang di pesantren itu, yang mahasiswa Mahat Ali itu, nanti kita orientasikan pembentukan Desa Gemilang ini sehingga dakwahnya itu tepat sasaran, tidak hanya keagamaan saja, tapi juga pemberdayaan ekonomi. Ya. Ketika pengiriman delegasi ke desa tersebut dengan tutor dari Al-Azhar dan juga nanti didampingi oleh mahasiswa yang siap lulus dari Mahat Ali ini ke desa tersebut, itu kan pasti pasti ada semacam kayak pendanaan tadi ya, pendanaan awal itu apakah di cover sama Al-Azhar atau bagaimana itu? Ya, itu nanti biasanya ada. Pertama kan itu program LAS ya, Ustaz ya. Program LAS itu lembaga amil zakat, kan ada di sana Sabilillah, ada Ibnu Sabil ya, dan sebagainya. Itu nanti diprogramkan dalam bentuk tadi yang Desa Gemilang seperti itu. Sehingga kalau memerlukan para dai itu sangat membantu sekali. Kami juga dalam mencari itu tidak mudah, Ustaz. Dalam mencari. Nah, oleh karenanya kalau memang nanti bisa dikerjasamakan untuk tenaga-tenaga yang memang dari Mahat Ali ini akan lebih tangguh untuk bisa kita lakukan seperti itu. Itu kira-kira, Ustaz. Ya, baik, gimana Pak Kiai Imam? Pak Kiai Imam ini juga malang melintang di Mahat Ali ini. Wah, nggak on. Oke. Pak Zainuddin, lanjut lagi? Cukup, Ustaz. Cuman tadi Yai Sobirin ada yang kurang. Pak Ustaz, apaan? Ketika merekrutmen dai itu tentu kan tadi salah satu syaratnya 3 bulan harus pulang ke Ar-Ruju' ila Ailatihi. Ya, nah, betul. Dai ini apakah, mohon maaf, harus sarjana atau harus single atau bagaimana, Ustaz? Biar nanti kalau kami kerjasama parsial, kami nanti menyiapkan proposalnya itu sudah fix, tidak meraba-raba seperti Yai Oyek tadi. Syukron, Ustaz. Ya. Terkait dengan dai itu tidak harus single, sudah berkeluarga pun juga tidak ada apa-apa, karena memang kan pula salah satu syuhur harus pulang kan gitu ya. Kemudian yang kedua nanti dilakukan ada ini seleksinya, jadi dites oleh tim kami. Oke. Gitu. Iya. Tes ya. Ya, dites oleh tim kami tentang keuletannya gitu ya, kemudian siap dikirimnya ke daerah mananya kan gitu. Ada tesnya, Ustaz. Baik, waduh, luar biasa ini ya. Jadi pencerahan malam ini yang kita bisa tengok dan bisa kita ambil dari Al-Azhar ini. Insya Allah kita perlu sekali. Ini seksi ini, seksi itu program Desa Gemilang ini tadi. Iya. Baik, sudah jam 10 di 20 menit. 15 ya. 15 menit. Oke, Pak Ustaz Zainuddin, Yakfi? Mas Kuron, Ustaz Sobirin, Yai Oyek. Pak Imam ya. Terima kasih Pak Kiai Sobirin. Silakan kalau Anda kata ada closing statement. Baik. Dari Pak Kiai Sobirin, apa toh? Baik, terima kasih para asatidz. Alhamdulillah sharing kita malam hari ini mudah-mudahan akan melahirkan pekerjaan-pekerjaan kita demi Allah untuk umat kita yang ternyata memang pekerjaan kita sangat-sangat banyak sekali di masyarakat dan umat ini. Maka saya atau kami membuka hal-hal apa yang bisa kita sinergikan terkait dengan kegiatan ini. Mudah-mudahan
setelah saya berikan wacana ini, kalau ada hal-hal yang perlu kita kerjasamakan, kita jajaki terlebih dahulu, kemudian bisa nanti bapak-bapak atau ustadz menyampaikan kepada saya, pertemukan dengan tim-tim kami yang sudah banyak di lapangan. Memang kalau saya amati para satid, saya 10 tahun jadi pengurus ini, saya renung-renungkan pekerjaannya kayak ngelewatin kerjaan menteri nih kayaknya, begitu loh Pak. Menteri desa. Saya harus terbang ke sana, terbang ke sini gitu ya. Ya itu artinya saya lihat, tapi kalau kita menikmati, luar biasa memang ini pekerjaan. Mudah-mudahan ini ladang amal yang akan menggiring kita untuk masuk surganya Allah. Saya hanya berdoa begitu. Nah, jadi luar biasa. Saya 10 tahun di Amma. Saya di Al-Azhar ini sejak dari guru, Ustaz. Saya ngajar bahasa Arab, agama, Al-Quran, terus jadi wakil kepala sekolah, kepala syariat, sekretaris yayasan, dan sekarang ketua umum. Jadi tahu persis bagaimana perjalanan di lapangan, sungguh luar biasa, kegiatan-kegiatan terutama membina umat yang ada di lapangan. Jadi kami tunggu, barangkali ada ide-ide yang bisa kita sinergikan. Intinya bagaimana kita menyelamatkan umat, jangan sampai umat kita itu kadal fakru ayyakuna kufron. Nah ini jangan kita jagain, sehingga mereka bahkan kami bapak-bapak ada jagain desa yang sekelilingnya itu sudah dikepung. Maka ketahanan pangannya kami lakukan. Maka tadi ada pemeliharaan domba, sapi. Nah, itu yang melihara itu kanan kirinya itu sudah dikepung. Kalau seandainya nggak kita selamatkan, ya habislah mereka. Tapi alhamdulillah kami datang ke sana, mereka bisa bertahan. Nah, alhamdulillah sampai sekarang, sampai hari ini masih tetap bertahan. Yang pasti mereka bisa menafkahi dirinya, sehingga mereka tidak lagi menyerahkan kepada orang lain. Nah, itu barangkali yang sebagai penutup saya. Sekali lagi terima kasih atas silaturahmi kita malam hari ini. Mudah-mudahan akan memperpanjang umur kita dan menambah rizki kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Sobirin, jazakumullah ahsanul jaza wa barakah wal manfaah. Para kiai yang terhormat, para peserta kajian kita malam hari ini, jadi banyak yang bisa kita lakukan, banyak pula yang bisa kita kerjasamakan dengan Al-Azhar ini, baik dalam bentuk kerjasama program, kerjasama parsial, pendidikan, dan sampai tadi itu pembinaan masyarakat, karena orientasinya sama dengan tujuan pesantren, pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Maka oleh karena itu nanti Pak Kesop ini mohon izin nanti memerintahkan kalau ada yang minta nanti saya kasih ya. Siap. Iya, mewakili betul. Iya, ini Masya Allah. Paham dengan nurani saya ini guys. Itu. Oke, terima kasih. Saya kembali semuanya. Amin. Mohon maaf, mohon pamit. Selamat menunaikan ibadah puasa. Amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustaz Sobirin, Allahu Akbar. Amin.